Sahabat Laboroto, pada hari ini saya akan memberikan cara untuk ganti oli yang khususnya di Toyota Calya. Jadi, ikuti terus perjalanan saya. Oli apa yang saya pakai dan cara prosedur pertamanya itu seperti apa, dan kedua dan ketiganya. Oke. Kali ini saya akan jalan ke salah satu tempat di mana saya akan memberi oli. Dan oli itu tentunya asli dan kualitasnya bagus untuk mobil saya yang saya gunakan. Saya dari awal saya pakai itu penggantian pertama, kedua. Karena kenapa? Saya sudah riset semua oli apa yang bagus untuk unit Toyota Calya saya. Jadi bagi kalian yang mempunyai Calya atau Sigra yang di tahun 2019-an atau 2020-an, itu juga cocok apabila kalian ingin mengikuti saran dari saya, atau kalian bisa memilih oli pilihan kalian sendiri. Tapi oli saya ini berbeda dari yang lainnya. Oke? Penasaran? Ikutin terus. Ya. Di sini saya lagi jalan menuju sebuah tempat. Tempat apa itu? Tuh, lihat tuh di depan. Ya, kita sen kiri. Jadi tempat yang saya kunjungi itu Mitsubishi. Jadi Toyota langsung ke Mitsubishi ya. Oke. Ini tempat biasa saya beli oli. Ya, kita masuk. Nah, di sini ada Toyota juga. Kita akan beli sebuah oli yang saya biasa gunakan, oli. Kalau kalian ke Mitsubishi itu nanti bilangnya untuk beli oli expander ya, karena expander sendiri pun olinya juga bagus untuk Toyota Calya. Kenapa saya bilang bagus? Itu kinerjanya itu encer, 0W, juga memperingan mesin, kinerja mesin juga lebih bagus, memperirit bensin juga. Ini kita lihat di sini, bisa kelihatan nggak nih bensinnya? Nah, silau nggak? Ya, ini bensinnya juga perfumanya juga irit seperti itu. Larinya juga lebih gesit, enteng, nggak berat gitu. Oke, yuk kita turun dulu. Ya, baik, di depan saya ini sudah ada 4 oli Mitsubishi dan 1 engine flush. Saya memakai fully sintetik ya, karena memiliki kelebihan yang memang untuk diperuntukkan pada mobil saya sekarang ini. Unsur-unsur yang merugikan tidak ada pada oli sintetik ini, seperti minyak lumas dasar mineral seperti yang lalu. Ada seperti sulfur, nitrogen, dan senyawa aromatik, itu tidak ada semua di fully sintetik, karena memang sudah ada teknologi yang lebih bisa menyaring seperti itu.
Di sini kita bisa lihat di sini diproduksi oleh PT JX, Nippon Oil dan Energi. Jadi kalian bisa searching di Google, itu adalah pabrik Eneos ya, yang benar-benar berkualitas. Tapi di distribusinya itu oleh Mitsubishi Motor gitu. Saya di sini beli per liter ya, jadi ada 4 liter. Tapi yang digunakan di dalam mobil saya itu hanya 3,5 liter seperti itu. Dan spesifikasinya adalah SN0W. SN0W itu saya spesifikasinya memilih lebih untuk keencerannya ya, di angka 0W20, artinya oli tersebut bagus untuk grade 0 untuk winternya, atau kekentalan oli pada temperatur dinginnya, dengan grade 20 pada temperatur panasnya. Jadi semakin rendah angkanya semakin mudah oli melumasi karena lebih encer seperti itu. Dan oli ini 1 liternya ini sangat cukup murah dan terjangkau, sekitar 84.500 dikali 4 aja tuh. Berbeda jauh dengan oli yang kalian bisa temukan di pasaran dengan merek yang terkenal, bahkan merek seaslinya dengan mobil yang digunakan seperti itu. Dan ini ada 1 buah engine flush. Oke, kita lihat dulu. 1 buah engine flush dari Mitsubishi, dan berat bersihnya itu 300 mili, dan ini memang benar made in Jepang. Lalu ada di belakangnya itu directionnya, tata caranya, dan tiap-tiap engine flush ini berbeda-beda ya tata caranya ya. Jadi kalian harus benar-benar membacanya, jangan sampai mengakibatkan kesalahan gitu. Dan saya beli ini sekitar 120 ke atas gitu, saya lupa. Ini untuk membersihkan endapan-endapan kotoran pada mesin, karena memang sudah waktunya saya memakai engine flush seperti itu. Dihidupkan selama, karena ini udah hangat ya, dihidupkan selama 12 menitan. Oke. Ya, ini dalam posisi hidup ya mobil ya, sambil dihidupi dengan tadi sudah dipakai engine flush selama 12 menit sampai 15 menitan. Dan ini jangan sampai digas, jadi dipanaskan aja, diamkan hingga bisa mencampur semua engine flushnya yang bekas itu, kemudian nanti diganti. Ya, setelah engine flushnya selesai, mesin dimatikan. Ini dikeluarkan oli lamanya dan diganti juga filter olinya itu tuh. Ini dikeluarkan dulu semuanya. Pemasangan saringan oli ya, itu trackernya tadi. Pemasangan saringan oli. Tuh mas, yang itu mas, apa saringan oli yang lama? Bisa lihat? Ya, panas ya? Iya panas. Oke.
sekali ya. Ini di dalam ini banyak kotorannya sekali, ampas-ampas ya. Itu jadi harus wajib diganti dengan filter oli yang baru juga. Ini hasilnya, jadi setelah diganti oli baru suaranya lebih halus ya. Baik, itu tadi kita simak cara penggantian oli dengan engine flush dibarengi dengan filter olinya juga. Jadi itu wajib ya. Karena kenapa? Kalau misalkan kalian pakai engine flush itu harus filter oli juga diganti. Karena kalian tujuannya kan untuk engine flushnya itu untuk membersihkan ruang mesin dari kotoran-kotoran ya, turun semua. Kalau misalkan kalian tidak memakai filter olinya masih oli lama, dia akan berputar lagi tuh, nanti naik lagi kotorannya bercampur lagi dengan oli baru. Jadi percuma kalian memakai engine flush tapi tidak memakai atau diganti dengan filter oli yang baru seperti itu. Nah, kapan sih engine flush itu perlu? Engine flush itu perlu setelah 20.000 km atau paling enggak kalau misalkan sehari-hari kalian pakai mobilnya itu setahun atau 2 tahun sekali lah kalian wajib untuk memakai engine flush. Dan oli Mitsubishi itu sendiri dengan spesifikasi SN0W20 itu tidak hanya berlaku di mobil saya, tapi berlaku di mobil pada umumnya seperti merek-merek sebelah, di Honda, di Suzuki, di Mazda, Mitsubishi itu sendiri. Karena mobil zaman sekarang itu ruang mesinnya itu celah-celahnya sempit-sempit, jadi membutuhkan oli yang sangat betul-betul encer, tapi juga stabil, kualitasnya juga bagus. Di Mitsubishi sendiri pun originalitasnya terjamin ya, karena kita tadi sudah buktikan didistribusikan atau diproduksinya itu oleh siapa? Oleh Eneos, tapi didistribusikannya itu kan cuma di repack itu oleh Mitsubishi gitu. Jadi lebih terjangkau
dibanding kalian memakai oli-oli di luar yang memang mereknya bagus-bagus tapi belum tentu asli seperti itu, dan belum tentu kualitasnya itu lebih bagus setara dengan apa yang kalian inginkan gitu. Lebih awet juga ini mobil, mesinnya lebih stabil seperti itu. Jadi kalian boleh memakai saran di video saya ini ataupun tidak, itu terserah kalian, itu pilihan kalian. Semoga di video ini kalian bisa menerapkannya juga, mencoba membeli Mitsubishi olinya itu sendiri seperti itu. Oke, jangan lupa subscribe, like, komentar dengan positif apabila ada masukan atau ada yang ingin ditanya atau ada informasi tambahan yang apalagi konten yang akan saya buat seperti itu di Labor Auto. Dan selalu bersama Labor Auto, tetap saksikan dengan Labor Auto. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Labor Auto. Bye bye.